Ya, salam sehat untuk kita semua. Kembali lagi di channel ini, dan pada video kali ini saya akan membahas lagi tentang informasi seputar kesehatan. Nah, untuk topik kali ini yaitu berkaitan dengan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan dari pasien terkait pembiusan atau anestesi. Jadi di sini saya akan memberikan informasi hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum dan sesudah pembiusan. Jadi jika seseorang akan menjalani sesuatu atau menjalani suatu operasi, tentu saja ada hal-hal yang perlu dipersiapkan. Banyak persiapan yang dilakukan menjelang operasi berhubungan dengan pembiusan atau anestesi. Nah, di sini saya akan sampaikan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan. Ya, yang pertama, apa saja langkah-langkah yang akan dilakukan setelah memutuskan akan menjalani operasi? Setelah berdiskusi dengan dokter bedah dan memutuskan akan menjalankan operasi, pasien akan menjalani beberapa pemeriksaan seperti pemeriksaan darah, ronsen, EKG, dan pemeriksaan lain sesuai kebutuhan. Selanjutnya, pasien akan melakukan konsultasi ke dokter anestesi untuk mengetahui riwayat kesehatan pasien. Lalu pasien akan dijelaskan mengenai rencana anestesi yang akan dilakukan. Nah, itu pertanyaan dan penjelasan yang biasa ditanyakan oleh pasien. Lalu pertanyaan berikutnya yang biasa ditanyakan itu, mengapa pasien perlu puasa sebelum operasi? Nah, puasa diperlukan untuk mengurangi kemungkinan pasien muntah pada saat dilakukan pembiusan. Jadi kalau misalkan muntah tersebut dikhawatirkan bisa masuk ke saluran pernapasan pasien dan menimbulkan kerusakan pada paru-paru. Ya, itu jadi penjelasannya. Lalu pertanyaan berikutnya, berapa lama puasa yang dianjurkan sebelum operasi? Untuk konsumsi makanan berat seperti daging dan lemak harus dihentikan paling lambat 8 jam sebelum operasi. Makanan ringan seperti roti, mie, dan susu formula dapat diberikan sampai 6 jam sebelum operasi. Untuk bayi dan anak-anak, ASI dapat diberikan sampai 4 jam sebelum operasi. Konsumsi cairan bening seperti air putih atau teh dianjurkan tetap dilanjutkan sampai 2 jam sebelum operasi. Jika ada obat-obatan yang rutin diminum, obat-obatan ini bisa diminum sampai 2 jam sebelum operasi. Konsumsi obat-obatan rutin tersebut perlu dikonsultasikan terlebih dahulu ke dokter sebelum tindakan operasi dilakukan. Jadi untuk berapa lama puasa yang dianjurkan sebelum operasi, biasanya itu ada penyampaian juga dari dokter anestesinya atau petugas di ruangan tersebut. Jadi itu ketentuan dan syarat berlaku ya, seperti itu. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah boleh jika puasa lebih lama dari yang dianjurkan? Tentu tidak dianjurkan untuk puasa melebihi durasi yang sudah dianjurkan oleh dokter. Puasa berkepanjangan dapat menyebabkan gangguan keseimbangan fisiologi tubuh dan menyebabkan tubuh kekurangan cairan. Jadi efek lainnya adalah kadar gula darah menjadi terlalu rendah dan tekanan darah dan nadi yang kurang stabil pada saat dilakukan pembiusan. Jadi tidak dianjurkan ya jika puasa lebih lama dari yang dianjurkan. Lalu pertanyaan selanjutnya, mengapa perhiasan dan gigi palsu harus dilepaskan sebelum operasi? Nah, biasanya dari ruangan atau petugas biasa sampaikan ke pasien atau klien untuk melepaskan aksesoris yang ada di tubuh pasien. Lalu untuk kuteks begitu juga harus dihapus. Jadi penggunaan perhiasan terutama yang terbuat dari logam bisa meningkatkan risiko terjadinya luka bakar pada pasien, terutama jika operasi yang akan dilakukan adalah operasi besar dengan menggunakan laser atau kauter. Pemakaian gigi palsu yang tidak permanen saat operasi dapat membahayakan jalan napas pasien, karena gigi palsu bisa terlepas dan tertelan pada waktu pasien tertidur saat dibius. Jadi disarankan jika pasien mau rencana operasi, gigi palsunya untuk dilepas dahulu atau disimpan dahulu, begitu.
Lalu, mengapa kutek, kuku, dan juga lipstik harus dihapus sebelum operasi? Nah, salah satu monitor paling penting yang dipantau saat operasi berlangsung adalah kadar oksigen dalam darah yang diukur menggunakan alat yang dipasang pada jari pasien. Jika kuku pasien menggunakan kutek, dikhawatirkan akan mengganggu hasil bacaan monitor tersebut dan bisa menyebabkan dokter anestesi tidak bisa mengenali apabila pasien kekurangan oksigen. Nah, begitu juga penggunaan listip akan mengganggu dokter anestesi untuk mengetahui penurunan kadar oksigen dalam darah. Nah, itu dapat dilihat melalui perubahan warna bibir pasien, begitu. Lalu pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau habis pasca operasi biasanya ditanyakan tuh kapan boleh mulai minum dan makan setelah operasi? Apakah harus menunggu kentut dulu? Nah, itu yang biasanya banyak ditanyakan ya oleh pasien atau klien. Nah, setelah operasi, pasien boleh segera mulai minum bertahap, terutama jika pasien sadar baik, tidak ada rasa mual maupun muntah. Beberapa penelitian menunjukkan pemberian minuman atau makanan segera dalam 1 jam setelah operasi akan menurunkan nama rawat inap pasien setelah operasi. Dan kepercayaan lama yang mengharuskan pasien kentut dahulu sebelum mulai minum sudah tidak kita gunakan lagi. Itu penjelasannya ya, jadi tidak harus menunggu kentut dulu baru bisa makan minum. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan berikutnya, kapan boleh mulai bergerak dan berjalan lagi setelah operasi? Setelah operasi selesai, sangat dianjurkan bahwa pasien segera mulai bergerak, mulai dari duduk, miring kanan, miring kiri, duduk di tepi tempat tidur, bahkan sampai berdiri dan berjalan. Khusus untuk operasi dengan pembiusan spinal atau separuh badan, pasien boleh mulai bergerak 6 jam setelah operasi. Beberapa penelitian juga menunjukkan makin awal pasien mulai bergerak setelah operasi, maka peredaran darah akan lebih lancar. Fungsi saluran pencernaan akan lebih baik, mual dan muntah berkurang. Penyembuhan luka lebih cepat, penyembuhan nyeri lebih cepat, dan juga kejadian sulit buang air kecil lebih sedikit dibandingkan jika pasien diharuskan berbaring total selama 24 jam. Itu ya, jadi itu penjelasannya. Nah, pertanyaan selanjutnya yang bisa ditanyakan itu, setelah bius separuh badan, jika pasien segera bangun, apakah tidak menyebabkan sakit kepala? Nanti yang bisa ditanyakan juga. Jadi, rasa sakit kepala setelah pembiusan spinal dahulu banyak terjadi karena jarum yang digunakan untuk suntikan di tulang belakang berukuran besar. Sekarang jarum yang digunakan berukuran sangat halus, maksudnya kecil ya. Jadi sehingga kemungkinan terjadinya sakit kepala setelah bius spinal sangat kecil. Ada penelitian yang menemukan bahwa kejadian sakit kepala setelah bius spinal lebih banyak terjadi pada pasien yang berbaring total selama 24 jam dibandingkan dengan pada pasien yang segera bangun dalam 4-6 jam setelah bius spinal. Nah, terus itu ya penjelasannya. Lalu untuk triad spinal juga atau pembiusan, itu pertanyaan selanjutnya itu biasanya setelah biusnya habis apakah pasien akan merasakan sakit pada luka operasinya. Nah, jadi kalau misalkan obat biusnya habis, apakah si pasien merasakan sakit pada luka operasinya? Jadi, selama operasi sebelum obat biusnya habis pun pasien sudah mulai diberikan obat penahan nyeri. Jadi sebelum obat biusnya habis, itu pasien sudah diberikan obat penahan nyeri begitu. Baik melalui suntikan, melalui obat yang ditempelkan di kulit, maupun melalui tablet yang dimasukkan di anus. Sehingga obat tersebut sudah mulai bekerja saat efek obat biusnya habis. Ya. Jadi itu merupakan beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh pasien atau klien sebelum mereka masuk ke kamar operasi atau untuk memutuskan untuk melakukan bedah ya. Jadi seperti itu informasi-informasi yang bisa saya sampaikan. Jika video ini bermanfaat, teman-teman bisa share, bisa like ya. Mungkin demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.